Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali bersama dengan saya Samsir Mapilawang dalam tutorial pembuatan kelas online dengan menggunakan Google Classroom. Bapak dan Ibu, hal yang paling pertama kita lakukan dalam membuat kelas online dengan menggunakan Google Classroom adalah kita harus memastikan bahwa kita telah memiliki akun Google. Dalam hal ini, email aktif dengan ekstensi Gmail. Setelah kita memastikan bahwa kita telah memiliki email aktif, maka kemudian kita masuk ke dalam salah satu browser yang ada di laptop kita. Di sini saya mencoba menggunakan Google Chrome. Kemudian, pada bagian pencarian, kita ketikkan Google Classroom, kemudian kita tekan enter, maka akan muncul tampilan awal seperti ini. Nah, pada bagian pojok kanan atas kita bisa melihat bahwa ada tanda titik 9. Ini bisa kita klik. Jika Bapak dan Ibu sebelumnya telah pernah login pada akun Gmail Bapak dan Ibu, maka di sini bisa kita langsung klik. Kemudian scroll ke bawah. Pada bagian ini terdapat Classroom. Kita pilih yang ini. Klik Classroom. Kemudian tampilan awal setelah kita masuk di Google Classroom itu sudah seperti ini. Di sini Bapak dan Ibu sudah terdapat 3 kelas yang telah saya buat sebelumnya dengan nama kelas dan jumlah siswa yang telah tergabung di dalam kelas itu. Di sini sudah lengkap, ada 30 siswa. 30 siswa, di sini ada 28 siswa. Nah, Bapak dan Ibu, untuk membuat kelas baru, kita mengarah ke pojok kanan atas. Di sini ada tanda plus. Kita klik ini. Kemudian di sini kita diperlihatkan ada 2 pilihan. Ada gabung ke kelas dan ada buat kelas. Untuk gabung ke kelas ini dipilih oleh siswa yang akan join atau gabung secara mandiri ke dalam kelas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, karena di sesi atau di part 1 ini kita akan membuat kelas, maka kita memilih menu yang paling bawah buat kelas. Kemudian centang, klik lanjutkan. Di sini muncul tampilan seperti ini. Nama kelas kita wajib mengisinya. Kita berikan pada bagian depan itu adalah nama kelas kita, nama mata pelajaran yang kita ampu. Mata pelajaran yang kita ampu kita dahulukan sebelum memberikan nama kelas, itu agar peserta didik kita ketika akan membuka kelas, maka mereka akan terlebih dulu melihat bahagian depan daripada nama kelas itu, karena tidak menutup kemungkinan ada beberapa teman guru yang memiliki kelas dengan tema yang sama dengan tema yang kita buat di kelas sebelumnya. Nah, sehingga untuk mempermudah peserta didik kita dalam mencari kelas kita, maka kita pasang nama mata pelajaran kita di bahagian depan. Kemudian bahagian ini sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak. Namun, jika Bapak dan Ibu ingin mengisinya, silahkan tuliskan mungkin di situ sebagai keterangan bahwa semester yang berjalan itu adalah misalnya semester 2, kemudian tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian mata pelajarannya kembali kita tuliskan mata pelajaran IPA. Kemudian ruangannya kita kondisikan dengan kelas yang kita ajar. Jika misalnya di sini saya mengajar di kelas 91, maka saya memilih ruangannya adalah ruang 1. Jika misalnya saya memilih kelas 92,
maka saya menuliskan di sini ruangannya adalah ruang 2. Itu fleksibel saja Bapak dan Ibu. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu beberapa saat, maka sekarang jadilah kelas online dengan Google Classroom yang telah kita buat ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita bisa melihat nama kelas yang sudah kita buat tadi, itu IPA kelas 91. Di bagian ini ada semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian di sini ada kode kelas. Kode kelas ini Bapak dan Ibu, ini bisa kita bagikan kepada peserta didik kita yang ingin join atau bergabung secara mandiri ke dalam kelas yang telah kita buat. Kode inilah yang kemudian kita share melalui grup WhatsApp mereka supaya mereka dapat bergabung secara mandiri ke dalam kelas kita. Itu. Kemudian, jika Bapak dan Ibu ingin mengganti tema daripada kelas ini, mungkin Bapak dan Ibu kurang cocok dengan tema ini, tidak sesuai dengan tema mapel kita misalnya, maka Bapak dan Ibu bisa menggantinya dengan memilih menu pilih tema ini. Di sini Bapak dan Ibu, ya karena saya mengajar IPA, maka saya memilih matematika dan sains. Di sini ada beberapa pilihan. Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada. Anggap misalnya saya memilih yang ini, kemudian pilih tema. Maka akan bergantilah tampilan tema daripada kelas yang kita buat. Selanjutnya Bapak dan Ibu, setelah kelas ini kita buat, maka kemudian saya ingin memperkenalkan fitur-fitur atau menu-menu yang ada pada Google Classroom ini. Bapak dan Ibu perhatikan pada pojok kiri atas ada garis yang bertumpuk 3 ini. Kita klik. Di sini kita bisa melihat pada menu kelas ini, ketika kita mengklik menu kelas ini, maka kemudian kita akan kembali pada tampilan awal seperti ini untuk membuat kelas baru. Kemudian selanjutnya, di sini ada menu kalender. Di menu kalender ini Bapak dan Ibu, kita bisa mengisi jadwal. Kemudian ada daftar tugas. Daftar tugas, ini ada beberapa pilihan. Kemudian di sini sudah muncul tampilan kelas-kelas yang telah kita buat sebelumnya. Ada kelas 91, kelas yang baru saja kita buat, kelas 97, kelas 87, kelas 96 ini adalah kelas-kelas yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian di sini juga ada kelas yang diarsipkan. Kelas yang diarsipkan ini bisa kita lihat ada satu kelas yang saya arsipkan. Ini ketika misalnya kita ingin menghapus kelas yang mungkin tidak kita gunakan. Kemudian ada menu setelan. Di menu setelan ini atau pengaturan ini kita bisa melihat ada gambar profil kita. Ketika misalnya kita ingin mengubah tampilan dan mengganti foto profil kita. Kemudian banyak lagi settingan-settingan yang lain yang ada di bawah. Kemudian Bapak dan Ibu, kita kembali pada bagian tengah atas. Di sini ada menu forum, ada menu tugas kelas, menu anggota, dan menu nilai. Saya ingin memperkenalkan ini. Menu forum ini Bapak dan Ibu. Pada menu forum ini yang sekaligus sebagai tampilan awal pada kelas yang sudah kita buat, di sini kita bisa membagikan informasi kepada peserta didik kita. Misalnya kita ingin menyampaikan informasi bahwa terkait dengan adanya edaran bahwa kita diistirahatkan untuk belajar di sekolah,
dan kemudian proses pembelajaran dilakukan di rumah, maka kita bisa membuat pengumuman di sini. Misalnya kita mulai. Secara daring atau online. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, kita bisa memasang sebuah informasi atau pengumuman kepada peserta didik kita. Dapat juga di menu forum ini kita gunakan untuk kemudian bagaimana agar peserta didik kita bersama dengan kita sebagai guru dapat melakukan proses diskusi di menu forum ini. Sehingga Bapak dan Ibu, menu forum ini dapat kita manfaatkan jika sewaktu-waktu misalnya kita tidak berada di ruang kelas untuk kemudian dapat melakukan diskusi kelas bersama dengan peserta didik kita. Nah, kemudian jika misalnya ada pengumuman yang kita buat atau mungkin ada file yang telah kita buat untuk kita masukkan ke dalam menu forum ini, maka kita memilih menu tambahkan, klik ini kemudian pilih file. Nah, tetapi karena jika misalnya pengumuman itu kita langsung buat di sini sama seperti tadi, atau mungkin ada sebuah masalah yang kita lemparkan kepada peserta didik kita pasang dan tuliskan langsung di menu forum ini, maka kemudian setelah kita mengetikkan tinggal langsung kita posting saja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kita klik posting. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke menu tugas kelas. Di menu tugas kelas ini Bapak dan Ibu ada beberapa pilihan. Di sini ada tugas, ada tugas kuis, ada pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan ada menu topik. Nah, di menu tugas kelas ini nanti yang akan banyak kita berinteraksi Bapak dan Ibu. Di sini akan kita banyak menggunakan menu tugas kelas ini, baik untuk memberikan penugasan-penugasan kepada peserta didik, pemberian kuis, pertanyaan, membuat materi, kemudian juga membuat topik. Topik ini kemudian nanti akan menjadi menu navigasi bagi kita sebagai guru agar peserta didik kita mudah dalam mencari materi dan tugas yang telah kita buat dan upload masuk ke dalam kelas yang kita buat sebelumnya. Kemudian ada menu anggota. Di menu anggota ini Bapak dan Ibu, kita bisa menambahkan guru, teman guru yang lain jika sekiranya misalnya dalam proses pembelajaran kita di kelas itu menggunakan sistem team teaching. Maka kita bisa menambahkan di sini, ketik nama email, ketik email daripada teman atau partner mengajar kita. Misalnya saya menambahkan, nah ini misalnya saya undang. Nah, maka ini masuk ke dalam bagian ini, di bagian guru. Kemudian kalau misalnya yang kita mau undang adalah siswa, kita klik ini. Ini kita gunakan jika misalnya kita ingin memasukkan atau menggabungkan siswa ke dalam kelas yang telah kita buat. Ini berarti bahwa kita gurulah yang kemudian mengundang siswa itu. Kalau yang tadi di awal saya memberikan
misalnya ada kode kelas, itu kita berikan ke siswa jika siswa kita ingin bergabung secara mandiri ke dalam kelas yang telah kita buat. Di sini misalnya kita ingin menambahkan siswa kita tanpa menggunakan kode kelas, maka kita misalnya menuliskan nama email, ini pastikan email peserta didik kita betul, untuk kemudian kita undang, klik undang. Nah, ini Bapak dan Ibu, seperti halnya guru, siswa pun akan menerima pesan notifikasi yang masuk ke dalam emailnya. Ingat Bapak dan Ibu bahwa siswa kita pun harus memiliki akun Gmail yang aktif. Karena ini akun Google, maka guru dan siswa harus memiliki akun Gmail. Demikian seterusnya Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk pada menu yang terakhir, menu nilai. Pada menu nilai ini Bapak dan Ibu, kita akan melihat nilai perolehan daripada peserta didik kita terkait dengan tugas yang telah kita berikan sebelumnya di kelas online atau di Google Classroom yang telah kita buat. Saya kira seperti itu Bapak dan Ibu. Tutorial part 1 ini terkait bagaimana membuat kelas online dengan Google Classroom, sekaligus bagaimana mengenal menu-menu atau fitur-fitur yang ada pada Google Classroom. Cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.